Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Apa kabar Kacer Mania, Kicau Mania? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Buat teman-teman yang lagi sekolah, yang masih kuliah, yang lagi kerja dan sudah mencari nafkah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang masalah pengumbaran pada burung kacer. Nah, saya akan mendongeng tentang manfaatnya ya. Manfaatnya dari pengumbaran burung kacer. Dengan catatan manfaat itu kalau misalnya si kacer itu cocok diumbar. Nah, di video sebelumnya ya teman-teman, saya pernah menjelaskan bahwa yang biasa saya pakai itu ada dua cara pengumbaran. Yang pertama itu dengan cara diumbar, dengan cara umbaran itu benar-benar si burung itu diolahragakan, yaitu di dalam umbaran itu burung itu disprint, diterbang-terbangkan, pokoknya benar-benar si burung itu diolahragakan di dalam umbaran. Nah, kemudian yang kedua, cara pengumbaran hanya sekedar untuk merelaksasikan. Nah, dimana di umbaran itu si burung itu dibiarkan rileks, dibiarkan tenang. Pokoknya di dalam umbaran itu burung itu semaunya si kacer, mau terbang mau enggak, kan? Bahkan kita sediakan mandi di dalam umbaran tersebut. Nah, itu dua cara. Yang pertama cara benar-benar si burung itu diolahragakan, kemudian yang kedua hanya sekedar merelaksasikan. Itu dua cara yang biasa saya pakai ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti cara saya ya silahkan. Ini kita hanya sekedar sharing ya. Kalau berbicara masalah manfaat dari pengumbaran, karena kan yang namanya manfaat itu ada hal positif yang dihasilkan ya. Nah, itu pun kalau misalkan kita memberikan pengumbaran tepat kepada sasaran, misalnya burung yang cocok diumbar, tentu burung yang cocok diumbar itu tentu akan memberikan manfaat dengan pengumbaran. Tapi kalau misalnya burung itu tidak cocok diumbar, ya tentu tidak bermanfaat, kan gitu. Nah, jadi kita ini bukan berbicara manfaat, tapi lebih apa ya? Lebih berbicara ke efek dari pengumbarannya, efeknya lah. Nah, ini kita berbicara efek dari pengumbaran yang menyangkut birahi dan emosi. Ini biar teman-teman paham ya, efek dari pengumbaran yang menyangkut birahi sama emosi. Nah, selama saya melakukan pengumbaran pada burung kacer, selama saya merawat burung kacer, yang saya rasa ketika saya memberikan pengumbaran pada burung kacer, ini menyangkut birahi sama emosi ya teman-teman. Kalau sama birahi itu si burung kacer itu tertekan ya birahinya, jadi ya mungkin efeknya itu menekan birahi. Nah, kalau sama emosi dia itu mendongkrak emosi. Nah, makanya biasanya ya burung-burung ini masih menyangkut masalah birahi sama emosi ya, belum kita membahas lebih jauh ya, menyangkut masalah birahi sama emosi dulu. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, efek dari pengumbaran ini kalau misalnya burung si kacer kita umbar terus di sprint terbang-terbangkan, ya efeknya itu menekan birahi dan masalah ke emosi itu mendongkrak emosi. Itu yang saya rasakan efek dari pengumbaran kalau si burung kacer diumbar sprint atau benar-benar diolahragakan. Nah, kemudian selain dari efek si kacer itu diumbar diolahragakan, itu memang burung kacer itu lebih kurus juga, lebih kurus ya, itu efeknya. Nah, makanya ini kita masih menyangkut masalah birahi dan emosi antara pengumbaran ini. Nah, makanya umbaran ini cocok
biasanya diberikan umaran seperti ini, umaran berolahraga ini cocok diberikan atau diterapkan pada burung-burung kacer yang contohnya oper birahi, karena seperti yang saya jelaskan tadi, umaran sprint ini, umaran diolahragakan ini itu menekan birahi dan menaikkan emosi. Nah, jadi biasanya cocok diterapkan pada kacer yang oper birahi, kemudian yang biasanya seperti terlihat kurang emosi dan terlihat sedikit lebih tinggi birahi di atas emosi kan, atau kurang greget, kadang-kadang kan seperti itu, yang biasanya itu birahinya sedikit lebih tinggi di atas emosi. Nah, biasanya cocok diterapkan pengumaran sprint ini kepada burung-burung kacer yang seperti itu. Nah, kemudian itu masih masalah birahi. Kemudian tadi saya menyinggung masalah burung kacer itu lebih agak sedikit kurus, jadi mungkin kayaknya itu otot-ototnya itu terbentuk, jadi terbakar ya, lemak-lemak gitu. Biasanya kan diterapkan juga sama burung-burung kacer yang obesitas kan. Nah, ketika si burung kacer itu menekan birahinya, itu mendongkrak emosinya gitu. Nah, lalu fungsi dari efek dari pengumbaran yang hanya sekedar merelaksasikan ya teman-teman. Nah, itu kan kita itu tidak memberikan atau tidak menyepring, tidak mengolahragakan si kacer di dalam umaran. Nah, terus kemudian kita memberikan juga bak mandi si burung kacer itu di dalam pengumbaran. Nah, itu gunanya supaya menyetabilkan saja, menyetabilkan emosinya, menyetabilkan fighternya gitu. Dan biasanya itu cocok diterapkan pada burung-burung kacer yang fighter tinggi atau tipe panas gitu. Nah, di dalam umaran itu burung itu biarkan dia rileks. Ya, kalau kata orang Sunda itu kan diangon. Biarkan dia rileks. Kemudian biarkan mau mandi, mau terbang, mau enggak kan. Pokoknya biarkan rileks. Itu guna biasanya menyetabilkan emosi sama fighternya gitu, supaya tidak selalu meluap. Nah, lalu gunanya umaran relaksasi itu biasanya kalau para kacer mania yang memberikan umaran relaksasi pada tipe fighter tinggi itu burung-burung yang biasanya itu terlalu kepantau galak emosi, galak fighter. Jadi supaya teredam, supaya stabil. Nah, nggak jauh beda ini pemandiannya ini. Biasanya kalau burung-burung fighter tinggi itu, kalau misalnya mau gantang itu biasanya dimandikan dulu kan gitu, supaya meredam emosi sama fighternya, supaya stabil gitu. Karena kalau terlewat dari itu biasanya burung fighter tinggi itu tidak memberikan performa yang baik atau tidak kerja dengan stabil gitu. Nah, makanya kadang-kadang saya juga memberikan umaran relaksasi pada burung kacer fighter tinggi. Tetap memberikan umaran kadang-kadang, tapi itu pun cara umar yang relaksasi. Nah, seperti burung ini teman-teman, ini kan kepantau burung ini fighternya tinggi, dia itu mungkin bermodal emosi ya teman-teman. Jadi saya terkadang mau gantang itu memberikan umaran dengan cara umar relaksasi ketika H-2. Nah, kenapa saya memberikan umaran dengan cara umar relaksasi pada burung ini ketika H-2 sebelum gantang? Karena kepantau burung ini terlalu ngotot, jadi terlalu emosi ya. Nah, makanya saya memberikan umaran relaksasi. Jadi biarkan dia mandi sepuasnya di dalam umaran itu. Ya, pokoknya dibiarkanlah, diangon. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Itulah efek dari pengumaran. Ini menyangkut masalah birahi dan emosi. Jadi
yang selama ini saya rasakan ketika memberikan pengobatan pada burung acer itu menekan birahi, teman-teman. Kemudian kepada emosi, itu biasanya mendongkrak emosi dan mendongkrak fighter. Nah, dari yang saya yang saya sebutkan barusan itu teman-teman mungkin bisa pahami ya, ketika saya berbicara efek dari pengobatan itu menekan birahi sama menaikkan emosi atau mendongkrak emosi, ya kan? Nah, pokoknya dari hal itu juga mungkin teman-teman sudah bisa mencermati ya. Nah, teman-teman, saya sarankan burung yang misalnya teman-teman punya burung yang baru belajar gacor, kemudian terpantau masih minim birahinya, itu jangan dulu diumar ya. Kemudian burung yang sekiranya drop mental itu jangan kasih umaran itu. Jadi teman-teman biar paham ya, karena burung-burung yang misalnya kurang birahi atau misalnya apalagi gak punya birahi sama sekali ya, ketika diberikan pengumaran itu malah biasanya malah makin gak benar, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi dan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.